Selamat datang kembali di Bagus Podcast, edisi khusus Wakil Rakyat Bicara. Saprol bersama Wakil Ketua DPRD Banten dari fraksi PDI Perjuangan, Pak Barhum. Pak, ini Desember itu nggak bakal jauh-jauh para publik, mata wartawan ngomongin soal buruh nih. Ya, kalau mau akhir tahun mereka pasti teriak soal upah minimum kabupaten kota 2026. Sudah ramai di Kabupaten Lebak, buruhnya juga sudah turun. Padahal bukan zona industri itu. Nggak kebayang kalau Kabupaten Tangerang, tempat konstituen Abang, kemudian juga Kabupaten Serang, basis yang banyak pabriknya. Nah, tapi soal upah minimum kabupaten kota ini, di satu sisi buruh tiap tahun selalu minta kenaikan, di sisi yang lain juga Banten lagi gencar kampanye bahwa Pemprov Banten ini ramah terhadap investor. Tapi kalau upahnya terlalu tinggi, banyak pabrik juga yang katanya lari dari Banten. Gimana jalan tengahnya, Pak? Ya, itulah dilematisnya ya. Antara kebutuhan buruh dengan kondisi para pengusaha ya. Dan juga pemerintah daerah. Pemerintah daerah kan sebagai wadah pelayanan ya. Untuk bisa memediasi atau bisa memfasilitasi ya para buruh maupun pengusahanya. Ya, memang satu hal yang wajar juga ya ketika kebutuhan sehari-hari, kebutuhan bahan pokok ini tinggi ya, lalu kondisi UMR para buruh kita belum bisa mencapai atau penyesuaian ya, penyesuaian kebutuhan dari upah minimum itu ya. Dan dilemanya pihak perusahaan pun ya nggak semua ya yang itu stabil ya dalam konteks hasil produksinya kan. Kadang-kadang kan beliau juga tersendat ya dari proses manajemen keuangan karena hasil produksinya itu belum mencapai target yang diinginkan. Kan itu juga jadi dilema kan gitu. Satu sisi ya pemerintah ya tentunya juga tidak boleh melihat satu sisi dari pihak buruh saja, harus lihat juga pihak pengusahanya, yaitu tadi kata Saprol katanya banyak yang hengkang ya, nggak lagi berproduksi, akhirnya dia tutup atau dia pindah ke wilayah lain ya. Nah ini menjadi memang pertimbangan yang memang secara objektif harus melihat dari semua sisi ya, dari sisi kebutuhan masyarakat ya, dari sisi produktivitas dari pengusaha ya, maupun ya itu tadi ya pemerintah tentunya harus melihat dari banyak hal lah yang dipertimbangkan agar semua pihak itu tidak merasa dirugikan. Pemerintahan daerah tidak boleh memihak, itu aja. Gitu. Meskipun pada ujungnya kalau para buruh yang tergabung dalam serikat buruh itu ketika tidak puas dengan kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, mereka turun ke jalan. Iya. Perusahaannya bisa mogok, kemudian jalanan juga macet. Sementara para pengusaha ketika tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, mereka juga pakai strategi, ya sudahlah, kita nggak ada karyawan organik, semuanya outsourcing aja biar upahnya juga tidak tinggi. Nah ini kan kalau terus dibiarkan nggak solusi tuh Pak. Apa perlu Pemprov Banten, DPRD Banten duduk bersama, ada forumnya seperti itu? Ya itu sih sebenarnya sudah ada ya. Tupoksi dari Dinas Tenagakerjaan itu udah ada. Jadi juga dari pihak buruh pun begitu ya. Artinya ada segmen-segmen yang bisa menyampaikan aspirasi buruh kan. Nah, menurut kami sih DPRD Provinsi Banten itu sebenarnya semasa ini ya, sampai sekarang ini ya tentunya relatif lebih stabil lah dalam konteks penyampaian aspirasi maupun penanggulangan dari pihak pengusahanya gitu. Jadi ya pertimbangan-pertimbangan untuk dapat kiranya menstabilkan kebutuhan dari semua pihak, inilah intensitas pemerintah daerah ya, untuk bisa dapat melihat secara intensitas tuh, artinya
perjalanan per tiap hari seperti apa sih ini pengusaha-pengusaha di Banten ya, agar dia itu benar-benar maju. Ya, untuk apa dia investasi kalau nggak maju kan? Lalu dia investasinya itu artinya dia cukup stabil kan gitu ya. Dan juga pengusaha itu ya cukup nyaman, aman dan sebagainya. Begitu juga di pihak buruh kan, coba lihat kondisi secara ekonomi ya kan. Berapa inflasi kita ya, untuk bisa melihat sejauh mana kebutuhan sehari-hari pihak buruh kita sudah sesuaikan dengan upah minimum yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan itu dan sebagainya begitu loh. Artinya butuh kesadaran dari semua pihak. Sehingga saling menghormati hak dan kewajibannya. Betul. Tidak hanya sebatas pemerintah daerah saja kan. Jadi pemerintah daerah kan sifatnya memfasilitasi saja ya kan, dan mempunyai kebijakan ketika memang ada penyesuaian ya antara ya kebutuhan buruh dan kebutuhan pihak perusahaan itu sendiri. Nah, ini masih kaitan dengan kegiatan buruh, tapi juga dengan program Pemprov Banten. Pemerintah efisiensi, berarti beberapa programnya dikurangi atau ditunda. Sementara kalau perusahaan efisiensi, munculnya gelombang PHK. Gimana, Bang, biar di Banten ini iklim investasinya tetap terjaga, upah minimumnya disetujui oleh semua pihak, tapi juga gelombang PHK-nya bisa ditahan atau ada solusinya. Gimana tuh, Bang? Karena udah beberapa pabrik tutup bukan karena UMK-nya tinggi, tapi memang nggak ada yang diproduksi dan karyawannya di PHK semua. Ya itu tadi loh. Jadi memang cukup apa ya, dinamikanya dalam investasi itu bukan hanya sebatas melihat dari kondisi regional ya. Ya, artinya kebutuhan itu harus juga nasional, internasional kan. Jadi kan ada usaha-usaha investasi seperti produksi itu kan banyak yang ekspor kan, ya kan. Nah, begitu ternyata di pasarnya di ekspor itu mengurang, ya kan. Dan sudah ada contoh persaingan atau ada masalah-masalah produksi dan sebagainya, kan dia nggak bisa bertahan lama. Karena apa? Karena hasil produksinya itu sekarang nggak lancar. Hasil produksinya itu sekarang tidak membaik. Ya, hasil produksinya itu sekarang sudah tidak ada lagi, ya kan, untuk bisa diekspor. Kan gitu. Itu kan masalah juga. Karena saya lihat ya perusahaan kita itu lebih kepada perusahaan industri ekspor ya. Seperti ekspor itu. Nah, inilah yang menjadi persoalan juga gitu. Banyak hal lah ya. Maka ya DPRD sangat intens juga memberikan semacam advice kepada Dinas Tenaga Kerja ya, untuk bisa mengendalikan bagaimana stabilitas ya upah minimum agar ini bisa diterima oleh buruh, dan juga stabilitas pengusaha agar jangan sampai hengkang atau nutup kan gitu. Iya dong, itu kan tugas pemerintah daerah ya kan. Iya, dia harus ada semacam solusi, jalan keluar ya. Begitu juga ke buruh kan gitu, harus bisa mengedukasi dengan sebaik-baiknya agar memahami dengan kondisi ekonomi di Banten dan investasi di Banten seperti apa gitu. Siap. Terakhir Pak Barhum, untuk anak-anak muda lulus kuliah jadi sarjana muda, nyari pekerjaan sulit, gelombang PHK ramai, isu UMK juga selalu kencang tiap akhir tahun. Apakah kita harus kampanyekan ke UMKM atau ke pertanian? Gimana sebaiknya? Ya harus ke usaha mandiri ya, UMKM ya. Itu yang harus kita lakukan. Nah, justru untuk bisa memotivasi para pemuda ya, para kaum Z ya. Gen Z? Iya, kaum Gen Z ini ya harus benar-benar bisa memfasilitasi ruang-ruang ya usaha maupun ketenagakerjaan gitu. Makanya
inilah peran utama pemerintah daerah ya, untuk bisa membuka ruang pekerjaan seluas-luasnya. Ya, apakah itu masalah usaha mikro, kecil, menengah ya, atau masalah pertanian ya, perkebunan ya, lalu juga ya ada buruh dan sebagainya. Nah, ini tentunya harus bisa dapat memberikan ruang itu. Jangan sampai kaum gadget kita ini lepas dari sekolah, putus sekolah SMA atau SMK atau sarjana. Nah, ini jangan sampai tidak terkendali untuk bisa bekerja kan gitu. Disinilah hadirnya pemerintah untuk dapat kiranya memfasilitasi. Ya, apakah dia melalui koordinasi dengan para pengusaha, ya, lalu menyampaikan melalui job fair-nya, ya kan, dan apa sajalah yang penting ruang pemerintah daerah memberikan kepada masyarakat Banten untuk dapat kiranya bekerja, usaha melalui UKM dan sebagainya gitu. Oke, mantap. Nah, sangat komprehensif. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Pak Barung waktunya. Sama-sama. Salam. Sehat selalu. Ya, amin. Baik, sahabat bagus, kita akan bincang lagi dengan para wakil rakyat DPRD Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.